Mengenal pribadi Roh Kudus. Saya mulai dengan sebuah ayat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Di situ saudara melihat bahwa Roh Kudus sudah beracara. Ya, bersama-sama dengan Allah Bapa dan juga bersama-sama dengan Allah Anak menciptakan langit dan bumi. Jadi saudara, Roh Kudus ini dari awal dia adalah Allah yang kekal sampai kekal. Cuma seringkali kita kurang mengenal dia. Ya, sebab itu mengapa saya berikan ayat yang pertama ini. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Roh Kudus itu sudah beracara sebelum Allah membaharui bumi. Maka Roh Kudus itu sudah bersama-sama dengan Allah. Itu sebabnya kita mau lebih mengenal dia. Ada 3 hal yang perlu saudara mengerti tentang Roh Kudus. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu adalah suatu pribadi. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 14 ayat 16, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Kata penolong yang lain ini dalam bahasa asli baik kata parakletos. Parakletos yang lain. Parakletos itu bahasa Yunani yang artinya adalah pendamping, penolong. Dalam sebuah pengadilan terutama itu adalah pendamping. Itulah parakletos yang mendampingi kita, yang menolong kita. Ada penolong, yaitu Yesus. Tapi Yesus segera akan naik ke surga. Sebab itu dia berkata, "Aku akan berikan penolong yang lain." Ada terjemahan Alkitab mengatakan another friend, teman yang lain. Haleluya. Kita punya teman di dunia ini. Dan Ia, kata Ia di sini kalau sudah perhatikan di dalam bahasa Inggris dipakai kata He. He itu adalah pengganti untuk orang. Jadi Roh Kudus ini pribadi. Dia adalah person. Dia adalah pribadi. Dia bukan sekedar kuasa seperti angin, walaupun dia seringkali digambarkan seperti angin, tapi kalau angin itu kan tidak punya pribadi. Tapi kalau Roh Kudus itu punya pribadi. Jadi ini yang pertama saudara harus mengerti tentang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu pribadi. Kalau pribadi itu artinya dia bisa berpikir, bisa punya perasaan, makanya ada ayat berkata jangan mendukakan Roh Kudus. Dan dia juga punya kehendak. Sama seperti saudara dan saya. Kita ini manusia ini pribadi. Kita person. Maka kita bisa berpikir, kita punya pikiran. Kita juga punya perasaan. Kita juga punya kehendak. Manusia itu punya kehendak, punya keinginan, punya karep. Nah, Roh Kudus juga. Nah, inilah sebabnya mengapa kita perlu lebih mengenal pribadi ini. Karena ini teman, parakletos, pendamping yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Selama kita ada di dalam dunia ini. Sebab itu pekerjaan Roh Kudus itu kita tidak bisa dibuat-buat. Kita benar-benar harus mengerti. Yang pertama, pekerjaan Roh Kudus itu tidak bisa diperintah oleh manusia. Tidak bisa. Kita mau memerintah Roh Kudus harus begini, tidak bisa, saudara. Roh Kudus punya keinginan, punya karep dia, punya kehendak. Dan tentu kehendaknya adalah kehendak Allah Bapa dan Allah Anak. Karena ketiga ini, Bapa, Anak, Roh Kudus ini satu. Roh Kudus juga tidak bisa diatur oleh sistem. Bagaimanapun baiknya sebuah sistem, Roh Kudus tetap tidak bisa terus karena sistemnya baik lalu diatur. Ya, kalau kita menjalankan perusahaan, kalau sistemnya sudah baku, semuanya berjalan begitu saja. Kalau sistemnya baik, semua berjalan sesuai dengan sistem. Tapi Roh Kudus nggak bisa. Dia nggak bisa diatur oleh sistem manusia. Ya, saya masih ingat waktu Raja Daud membawa tabut perjanjian dari Kiryat Yearim dipindah ke kotanya, kota Daud. Baik sistemnya. Daud sudah menyediakan kereta yang terbaru,
lembu yang terkuat, semua sudah berjalan ditata dengan baik, tapi apa yang terjadi? Kematian Usa. Tidak bisa. Roh Kudus tidak bisa, pekerjaannya kita atur dengan sistem. Sistem tetap perlu, tetapi tetap kita harus tahu bahwa Roh Kudus punya karep. Dia punya kehendak. Kita yang harus mengerti kehendaknya apa. Kita yang harus menyesuaikan. Inilah sulitnya pekerjaan Tuhan itu. Pekerjaan Tuhan tidak bisa harus diatur, gereja diatur begini-begini baik-baik, semua berjalan baik. Pasti nanti Roh Kudus bekerja. Tidak demikian. Yang ketiga, kita harus mengerti bahwa pekerjaan Roh Kudus juga tidak bisa dimanipulasi oleh apapun dan oleh siapapun. Kita juga masih ingat waktu bangsa Israel satu saat mereka jatuh dalam dosa. Waktu mereka menghadapi peperangan melawan orang Filistin. Dikatakan Imam Hofni dan Pinehas membawa tabut perjanjian ke tengah-tengah medan perang. Wah, orang Israel semangatnya seperti dipacu. Mereka bersorak-sorai. Dan orang Filistin sendiri gentar. Waduh, gawat ini. Tuhan mereka sudah datang. Kita pasti kalah karena Tuhan inilah yang dulu mengalahkan Firaun. Mereka bersorak-sorai sampai dikatakan bumi bergetar. Tapi apa hasilnya? Mereka kalah. Mengapa? Karena ada dosa. Jadi saudara-saudara kita harus mengerti hal ini. Kita harus memahami bahwa Roh Kudus itu pribadi. Dia punya perasaan, dia punya pikiran, dia punya kehendak. Kita yang harus menyesuaikan, mencari tahu apa kehendaknya. Nah, itu yang pertama, yaitu bahwa Roh Kudus itu suatu pribadi. Dan yang kedua, kita harus mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Dia adalah Allah. Kelihatannya ini simple, saudara. Tapi banyak kali kita kurang bisa memahami hal ini. Di dalam Mazmur 1:30 dikatakan, apabila engkau mengirimkan rohmu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Tadi sudah kita lihat di ayat pertama. Bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan Bapa dan Anak menciptakan langit dan bumi. Membaharui bumi. Jadi Roh Kudus dan Roh bersama dengan Bapa dan Anak. Tritunggal. 3 tetapi 1. 1 tetapi 3. Saya juga tidak bisa menggambarkan hal ini. Ilustrasi apapun tidak bisa menggambarkan hal ini. Yang namanya Tritunggal, 3 menjadi 1. 1 yang 3 adanya, itu memang tidak bisa dinalar dengan pikiran manusia. Tapi Alkitab jelas. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah Tritunggal yang ketiga. Kalau tidak mungkin Tuhan Yesus bicara lebih baik kalau dia datang. Karena dia akan menggantikan aku. Jadi pasti Roh Kudus ini punya kualitas yang sama dengan Yesus. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Sebab itu ada 3 hal yang harus kita mengerti. Karena dia adalah Allah, maka yang pertama kita harus mengerti bahwa Roh Kudus itu maha tahu. Dia tahu sampai tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dia tahu, dia melihat kita sampai ke dasar hati kita. Manusia tidak tahu, bukan? Isi hatinya orang paling sulit dimengerti. Tetapi bagi Roh Kudus tidak ada yang tersembunyi. Dia tahu, dia mengenal siapa saudara, siapa saya. So itu di hadapan Roh Kudus semuanya terbuka. Kalau ada dosa-dosa yang masih tersembunyi, dia juga tahu. Bahkan kerinduan-kerinduan kita yang tidak kita ungkapkan, dia juga tahu. Beban-beban kita yang kita tidak katakan, dia juga tahu. So itu yang penting saudara, kita mencari kepenuhan Roh Kudus. Tentu saudara punya beban, masalah, persoalan itu pasti ada. Tapi percayalah saudara, dia tahu, dia mengerti, dia sudah bekerja. Saudara belum berdoa, dia sudah menolong kita. Dan dia mampu melakukan hal-hal yang terbaik. Yang kedua saudara, dia maha hadir. Roh Kudus itu hadir dimanapun kita berada. Mazmur 139 dikatakan, walaupun kita lari ke ujung bumi, kita masuk ke bawah, yang tempat yang paling dalam sekalipun, yang paling tinggi sekalipun, dia ada di sana. Itulah Allah, dia maha hadir. So itu jangan takut dalam keadaan apapun juga. Dia hadir pada saat saudara mungkin tidak ada yang mendampingi, seorang diri, dia hadir bersama saudara. Dan yang ketiga, dia maha kuasa. Sebagai Allah, Roh Kudus itu omnipoten. Dia maha kuasa. Dia sanggup melakukan hal-hal yang ajaib. Efesus 3 ayat 20 dikatakan, aku percaya bahwa Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan pikirkan.
Kita doa cuma sampai di sini, tapi Allah bisa melakukan jauh lebih banyak. Saya ingat waktu di dalam kitab Daniel, waktu Daniel berdoa kepada Allah, karena dia melihat, dia menyelidiki firman. Makanya anak Tuhan itu harus menyelidiki firman ya, harus tahu firman. Karena firman itulah dasar dari doa kita. Daniel mempelajari firman, ketika dia mempelajari firman, saya yakin dia mempelajari kitab Yeremia. Di situ dituliskan bahwa umatku akan ditawan selama 70 tahun di Babel. Dan ketika dia hitung, 70 tahun sudah tiba. Dari awal mereka ditawan sampai saat itu 70 tahun. So itu dia mulai berdoa kepada Allah. Bahkan dia berpuasa. Puasa itu penting saudara. Minimal saudara seminggu sekali. Lebih minimal lagi saudara-saudara. Ya, sebulan sekali. Maka Daniel dia mulai berdoa di dalam Daniel pasal 9. Saudara. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan ingat akan janjimu 70 tahun Tuhan. Nyatakan janjimu. Makanya kita berdoa itu kita berdasarkan janji Tuhan. Dan saudara tahu apa yang Tuhan berikan kepada Daniel. Kalau saudara mempelajari Alkitab, saudara akan tahu. Daniel mendapat visi, mendapat nubuat yang luar biasa. Namanya nubuat 70 minggu. Atau 70 kali 7 masa. Nanti satu saat kalau Tuhan izinkan kita akan melihat itu. Karena kalau saudara mengerti itu, saudara akan mengerti kitab Wahyu. Di dalam Daniel pasal 9, itu ada nubuat yang luar biasa. Nubuat yang diberikan oleh Allah kepada Daniel itu sampai kepada akhir zaman. Bukan cuma sampai di situ. Daniel doanya cuma sampai di situ. Tuhan tunjukkan kehendak-Mu. Ini sudah 70 tahun. Tapi Tuhan berikan 70 kali 7 masa namanya. Itu sampai pada akhir zaman. Jadi Tuhan itu memberi kepada kita itu melampaui apa yang kita doakan dan pikirkan. Pikiran kita terbatas. Kita mungkin berdoa cuma sampai di sini. Tuhan tolong, ini kalau selesai aja aku sudah lega. Tapi kalau Tuhan bekerja, Dia akan bekerja dengan sampai tidak terbatas. Dia mampu melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih dahsyat dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Itulah sebabnya kita harus mengenal, kita harus lebih dekat dengan pribadi Roh Kudus ini. Dan yang ketiga, kita harus mengerti bahwa Roh Kudus itu datang ke dunia, Dia diutus oleh Bapa dan Anak. Jadi di sini tulis Bapa mengutus Roh Kudus di dalam nama Anak. Gak main-main ini, saudara. Jadi Bapa mengutus di dalam nama Anak. Atau dengan lain kata, Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus. Jadi Dia datang ke dunia ini diutus oleh Bapa, diutus oleh Anak yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, kalau diutus tentu punya tujuan, bukan? Saya akan angkat 3 saja tujuan, karena ini berkaitan dengan saudara dan saya. Yang pertama, yaitu Roh Kudus datang untuk mengajar dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Coba kita baca bersama ya, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. Dia mengajar kita, mengajar hati kita. Dan Dia mengingatkan kita akan firman. Makanya mendengar firman, Dia menyimpan firman, membaca firman itu penting. Saya percaya setiap anak Tuhan pasti punya pengalaman dalam hal ini. Bagaimana Roh Kudus itu mengingatkan kita. Dia mengajar kita. Tanpa pekerjaan Roh Kudus ini, saudara, mungkin kita akan tersesat. Kita nggak tahu mana jalan yang benar. Jadi Roh Kudus itu mengajar. Dia adalah guru yang terbaik. Dia mengajar kita, Dia mengingatkan kita. Mengapa kita perlu dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu yang mengingatkan. Manusia ini, kadang-kadang kita ini sulit diingatkan. Diingatkan orang tersinggung, gitu. Manusia ini sulit diingatkan, saudara. Makanya kita butuh Roh Kudus. Ya, kalau saudara dekat dengan Roh Kudus, saudara akan diingatkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus sendiri yang akan mengingatkan. Kamu keliru, kamu sudah sombong, kamu sudah menyakiti hati orang, kamu sudah bertindak tidak adil. Dia terus bekerja. Haleluya. Dan kita butuh, saudara. Kecuali kita tidak mau dikuduskan ya. Kalau kita rindu hidup kita lebih berkenan kepada Tuhan, pasti kita butuh ini. Yang kedua, saudara-saudara, Roh Kudus itu menginsafkan kita akan dosa. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus itu membuat kita insaf.
Saudara-saudara, pengalaman saya pribadi, seringkali dalam penyembahan, saya diingatkan oleh Tuhan. Kamu sudah keliru, kamu berbuat salah. Dan saya minta ampun. Kadang-kadang kita merasa diri kita paling benar, bukan? Oh, saya ini paling benar. Orang lain pasti salah, saya pasti benar. Tapi coba kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia. Nanti Tuhan akan bicara melalui rohnya di dalam kita. Dia akan membuat kita sadar, aku keliru. Saya minta ampun. Kalau Roh Kudus bilang saya sudah salah, ya saya minta ampun. Tuhan, aku salah. Saya bahkan minta ampun kepada Tuhan kalau aku tidak sadar Tuhan. Aku minta ampun. Menginsafkan, membuat kita sadar, oh iya. Nah ini penting, saudara. Dalam proses kita disempurnakan ini penting. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kita baca ayat ini, Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bukan cuma Dia mengingatkan kita, mengajar kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Bahkan Roh Kudus itu akan memberitahu kepada kita hal-hal yang akan datang, yang kita masih tidak mengerti. Inilah Allah. Saudara membaca di kitab Nabi-Nabi, sekian ratus tahun kejadian itu belum terjadi, Allah sudah beritahu. Nanti akan begini, nanti akan begini, nanti akan begini. Sebab bagi Allah semua, Dia tidak terbatas oleh waktu. Dia melihat semuanya. Dia melihat apa yang akan ada di depan kita. Kita tidak tahu sekarang, tapi Tuhan sudah tahu. Saya itu bijak kalau kita selalu datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau pegang masa depan, pegang tanganku, tuntun aku kepada kebenaran Tuhan. Saudara, Roh Kudus diberikan kepada gereja untuk menolong kita, untuk mendampingi kita dalam perjalanan kita di dunia ini. Dia bagaikan tiang api dan tiang awan yang selalu menyertai kita. Mari kita lebih dalam mengenal Dia. Mari kita lebih dekat. Jangan saudara berhenti untuk terus mencari hadirat. Haleluya.